Perkenalkan, nama saya Lisa Deborah Pantou dengan NIM 19. Perilaku kerja merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja ini juga merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu dan suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja ini juga meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Perilaku kerja ini lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku setiap individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan pemalu. COVID-19 ini telah menjadi pandemi global. Para ahli dan epidemiologis ini sepakat bahwa kebijakan physical distancing ini atau karantina menjadi salah satu keniscayaan untuk mengurangi penyebaran virus mematikan ini. Perubahan pun terjadi hampir di segala aspek kehidupan manusia dan hanya dalam hitungan bulan. Salah satunya adalah cara bekerja. Para pegawai kantoran atau white collar dipaksa untuk mengadopsi pola kerja baru secara remote atau di rumah masing-masing. Kurang lebih 1,5 tahun ini, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ini diberlakukan sejak 16 Maret 2020 yang lalu. Work from home ini identik dengan melakukan pekerjaan kantor, rapat, diskusi, dan koordinasi dengan rekan atau mitra dari rumah pegawai masing-masing secara online. Adapun pilihan media yang bisa digunakan berupa voice call, chat atau text messenger, dan conference call audio atau video. Beberapa pilihan aplikasi conference pun ini saat ini beragam seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan kelompok rentan yang baru. ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi yang tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian sehingga menurunnya aktivitas ekonomi yang dapat berpengaruh dari pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja rentan yang menopang hidup mereka pada pendapatan harian, pada kenyataannya tetap bekerja walaupun pemerintah menetapkan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik. Para pekerja ini tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal ekonomi, akan tetapi dalam hal kesehatan juga. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin luas ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja. Yang pertama, kondisi kerja, meliputi lingkungan fisik maupun sosial yang berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bekerja. Yang kedua, pengawasan atasan. Pengawasan dan perhatian yang baik dari atasan dapat mempengaruhi sikap dan semangat kerja. Yang ketiga, kerjasama dari teman sekerja. Hanya kerjasama dari teman sekerja juga berpengaruh dengan kualitas dan prestasi yang menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, kesempatan untuk maju. Jaminan terhadap karir dari hari tua dapat dijadikan salah satu motivasi dalam bekerja. Yang kelima, keamanan. Rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Yang keenam, fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang memadai berpengaruh terhadap terciptanya sikap kerja yang positif. Dan yang ketujuh, imbalan.
rasa senang terhadap imbalan yang diberikan baik berupa gaji pokok maupun tunjangan yang mempengaruhi sikap dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, macam-macam perilaku kerja. Yang pertama, perilaku kerja yang efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, perilaku kerja yang efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, dan antara pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, cepat. Artinya menghabiskan waktu yang tidak perlu, pekerjaannya selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan. Yang keempat, hemat. Artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apapun. Yang keenam, tepat. Artinya kena sasaran sesuai dengan diinginkan atau semua yang dicita-citakan tercapai. Itulah saja penjelasan mengenai perilaku kerja di masa pandemi. Sekian dan terima kasih.